Everyone, welcome to my YouTube channel. So, kembali di currency untuk kali ini. Kalau kita melakukan opsi selling, ini berdasarkan suatu indikator Ichimoku ya. Ichimoku ini sebenarnya mudah. Mudahnya artinya kita hanya buy ketika price berada di atas cloud dan hanya sell ketika price di bawah cloud. Artinya itu menjadi satu area untuk buying and sellingnya hanya ada di situ saja. Kemudian yang putih ini adalah tetap line EMA 200 seperti biasa. EMA 200 menjadi satu arah trend. Kalau di BBMA mungkin tipe seperti ini dinamakan zone zero loss ya, zona zero loss karena cloud di atas EMA dan EMA juga berada di bawah cloud, artinya ketika price berada di atas EMA dan di atas cloud maka trending terjadi seperti ini. Kalau misalnya kita sell di harga ini, kemudian kita hanya only selling saja, maka kita akan menahan posisi sampai sekitar hampir 900 ya, atau 800 poin lebih. Menahan posisi 800 poin lebih adalah satu tindakan yang ya kurang bagus kalau menurut saya. Karena ini menahannya cukup tinggi 800 poin gitu loh. Sehingga lock posisi diperlukan. Artinya dalam beberapa open seperti yang saya lakukan, ya kalau memang perlunya kita lock ya sudah kita lock seperti ini. Kita lock seperti ini. Gitu. Jadi memang diperlukan untuk tindakan. Ketika kita kepingin selling ternyata harga naik, sudah kita lock aja enggak apa-apa. Ya. Nah, di sini juga gitu. Ini ada satu lock ya. Lock juga di sini. Ini lock posisi, nah, saya sisakan 3. Jadi saya maunya di sini memang sell gitu loh. Saya maunya sell di harga ini. Kita lihat di H1 dan H4-nya, memang H4-nya masih zero loss, zone zero loss. Artinya potensi naik lebih tinggi oleh karena kita lock posisi ada di harga ini. Kita lock. Tujuan utamanya adalah itu. Sehingga kalaupun nantinya dia terbang ya sudah, kita masih menahan minus juga. Artinya lebih baik kita lock all posisi ya, nambah lagi lock posisi tidak ada masalah gitu. So kembali ke Euro Aussie seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah zona zero loss bisa dibilang gitu. Sehingga melihat tipe MACD-nya di sini, ini harusnya ada satu fase yang namanya divergent lagi. Jadi ini harus seperti ini ya, ini seperti ini, kemudian ini turun ya. Nah di sini price benar-benar terjadi seperti ini, dia turun ya, kemudian dia higher high lagi sebelum nantinya bisa confirm benar-benar turun. Seperti ini, benar-benar turun seperti ini. Jadi hanya ada satu lagi potensi higher high. Itulah fungsi dari MACD untuk menentukan fase divergennya ada di mana. Sehingga kalau kita mau buying atau selling, melihat fase divergennya ini bisa melalui MACD ini bisa. Seperti itu tujuannya. Sehingga tentu sekali lagi memang lebih enak kalau open posisi itu ketika price benar-benar di bawah atau di atas 200 seperti ini ya. Ini masih di atas, artinya ini adalah zona trend, zona non trend atau flat ya. Kenapa? Karena ini price ada di ini EMA 200 di bawah, ini price ada di tengah-tengah di antara keduanya. Ini bisa dibilang sebagai zona non trend. Ini zona non trend ya. Sama seperti ini. Kalau ini sudah trending lagi, harusnya di sini harusnya sudah bisa trending lagi. Tapi ternyata price continue another low. Nah, ini seperti ini. Ini juga masih sama, ini juga masih sebetulnya kalau kita lihat secara M5 ini adalah zona non trend karena ini harusnya selling gitu loh. Kalau dia selling maka dia akan menjadi zona trending lagi karena EMA di atas
price juga nanti di atas cloud, sehingga ini harus benar-benar turun, sehingga di sini price ini harus benar-benar cloud turun seperti ini, baru nanti dikatakan sebagai zona trend di bawah zona downtrend di sini ya, zona downtrend di situ, sehingga nanti bisa di selling ya ketika MACD sudah berada di bawah cloud. Nah, itu sehingga itulah fungsi. Kalau seperti ini tidak bisa open sell, karena walaupun di bawah cloud kemudian seperti ini tidak bisa, karena parabolik masih berada di bawah price, sehingga sellnya ketika nanti di M15 itu benar-benar MACD dia di bawah 0, parabolik di atas price, ini 200 di bawah di atas price, dan ini plot di atas price, ini baru benar-benar bisa dilakukan opsi selling. Jadi sama seperti yang di sini itu EMA di atas, EMA di bawah price, cloud di bawah price, parabolik di bawah price, sudah sama-sama confirm, sehingga di M15 pun kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar, ya walaupun tidak begitu banyak ya, sekitar 100 poin lah ya, tapi cukup lah di M15 loh. Ini baru benar-benar dikatakan zona trend, sama-sama trend gitu ya, sama-sama trend, sehingga terkadang kita harus menunggu trending itu benar-benar terjadi. Kalau seperti kan belum, dia harus berada di bawah cloud gitu. Ini harus berada di atas cloud. EMA 200 ini harus benar-benar di atas cloud, sehingga untuk bisa selling. Nah, kita lihat dulu ini ya, sebentar lagi akan terjadi. Kenapa? Ini sudah berada di atas, tinggal ini turun saja, dan ini sama-sama turun price dan price dan MACD sama-sama turun di bawah 0 aja, ini bisa kembali, bisa dikatakan tren terjadi ya. Jadi harus ya waiting dulu lah. Coba kita lihat di euro yen. Nah, ini sebetulnya kalau di M5 sebetulnya belum ya, cuman ya kita sudah mendahului, karena memang dari awal saya maunya euro ini selling, EJ ini maunya saya dari awal adalah selling. Ketika saya buka open posisi, saya maunya dia selling, sehingga saya akan maintain open hingga beberapa dia bisa open untuk sell. Walaupun ada buy stop yang di atas, di sini juga ada buy stop. Ya, dan ini pun juga belum dikatakan trendingnya tuh terjadi ketika di harga ini dia trending. Nah, ini baru dikatakan trending karena semuanya confirm, walaupun satu kita cuma dapat sekitar 68 maksimum. 68 oke lah, saya kira oke lah. Sehingga harus memikirkan juga arah ini juga, itu loh, arah kita misalnya nambah buy di sini, maka nahan minusnya sekitar 200 poin lebih. Menahan posisi 200 poin lumayan, sehingga kalau mau nahan posisi harusnya di M5 harus terjadi dulu, harus terjadi tadi yang turun. Nah, di sini. Nah, ini benar-benar kita lock posisinya di sini. Kita di A1 tadi kan. A1 kan seperti ini. Nah, di A1 kan seperti ini ya, dia turun ya. Misalnya kita ada posisi di harga ini, misalnya ada posisi di harga ini, buying di harga ini. Maka ini adalah kita mencari di mana untuk posisi lock, karena kita menginginkan price akan naik lagi. Sebab apa? Sebab untuk ini cloud masih di atasnya EMA, sehingga moving average, sehingga kita harus mencari area lock posisi. Lock posisinya kita cari di M5. M5 nah M5. M5 kenapa bos? Nah, cara harus lock posisi di ini, mencari di atas EMA. Di selnya pun
Yang di sini adalah opsi lock open buy tadi. Lock posisinya pun terjadi baru ketika sama-sama di bawahnya ini. Kita ngelocknya pun di harga ini kita lock posisi. Di harga ini kita melakukan satu opsi lock posisi karena apa? Ini adalah price sudah benar-benar trend. Nah, atau di sini sudah benar-benar trend. Nah, di sini sudah ini sudah trend di sini. Nah, gitu. Lock buy, kan? Jaraknya tentu kalau kita lock jaraknya adalah lumayan sih, 100 lebih, ya 100 lebih. Nah kita buy-nya di pucuk, nah beli di atas, beli di pucuk kita. Ini wajar kalau kita ngelock posisi, ya. Itu terus lagi ingin posisinya lock posisi lagi ya harus searah tren kita bisa nge-buy lagi di harga ini. Kita bisa nge-buy lagi di atas ini. Ya sama-sama trending, maka ini adalah harga yang bisa dilakukan untuk opsi buy di harga ini. Kita lihat di A1-nya. Ya, di A1 di sini buy. Jadi ini kalau memang masih memaksa untuk posisi buying, seperti itu caranya. Sementara untuk saat ini yang saya inginkan adalah dia memaksa untuk posisi selling, sehingga beberapa opsi yang akan saya buat untuk posisi sellingnya. Ini tunggu di bawah cloud ya, mudah-mudahan bisa selling. Kalaupun buy sell berdasarkan ini pun jadi walaupun di M5 itu nahan posisinya cukup sekitar 100 poinan ya. Jadi lock posisinya sekitar 100 poin kalau M5. Kita bisa nahan posisi kalau kita misalnya buy di harga ini. Ya. Kemudian lock posisinya ketika ini terjadi, jadi di sini. Di sini lock posisi. Sehingga kalau kita hitung dari sini dan ini itu ambil 100 poin, sekitar 78 atau 80 poin nahan posisi. Sehingga langkah awal memang perlu kita maunya apa? Kita maunya buying or selling. Kalau kita maunya buying ya kita harus sementara posisinya adalah nahan. Kita lock posisi di sini buy, di sini opsi sell. Cuman saat ini kan memang saya berusaha untuk tidak melakukan opsi selling kan di harga ini. Jadi pakai M5 pun sebetulnya sudah bisa kita. Pakai M5 seperti ini sudah bisa. Kita tinggal buying di atas ini buy, bawah ini lock sell, ini sebetulnya sudah bisa. Jadi misal di sini buy, bawah cloud, di atas cloud, kemudian di sini sell, tetap itu bisa. Kalau seperti ini kita nahan lock posisinya tidak terlalu banyak, artinya kita hanya nahan posisi sekitar 35. Sama seperti yang di sini. Misal di sini buy, kemudian di sini sell ya, maka sekitar 40 atau 50 poin seperti yang saya sampaikan tadi. Atau bisa juga ketika opsi buy kita open ya, maka 50 poin setelah buy kita gunakan untuk sell bisa. Jadi di sini misalnya kita buy, maka 50 poin ke bawah ini di sini adalah untuk area kita punya lock posisi. Ini jadi 5 sehingga tidak terlalu tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini, maka lock posisinya kalau mau di lock adalah maka di sini adalah lock posisi harga lock. Nah, kita lock posisi di harga ini. Jadi jaraknya pun tidak akan terlalu jauh. Di sini kan sell. Ya, ini sekitar 40 poin.
Ini kalau kita pakai M5, sehingga kita tinggal kita inginkan apa, kita maunya buying atau selling saja. Kalau kita mau buying, otomatis harus open buy di atas cloud. Kalau kita selling ya harus otomatis selling di bawah cloud. Jangan sampai kita open di selling itu di atas cloud. Di atas cloud hanya khusus untuk buying saja, sehingga lock posisinya pun nanti enak. Tinggal di sini lock posisinya nanti 50-an, berarti di sini nanti 50. Ini kita gunakan untuk lock posisi, itu enak. Oke, jadi mempergunakan 50 poin untuk bisa lock posisi itu enak. Nah, di sini ya locknya berarti di kisaran ini kita lock. Kalau kita buy di sini maka lock posisinya nanti kisaran 50-an itu di harga ini. Di harga ini adalah untuk harga lock posisinya. Itu atau ketika price turun di bawah cloud sudah kita lock aja. Masalah ya, masalah. Kita lock aja. Kita tunggu lagi sampai price benar-benar kembali ke atas untuk bisa buy lagi. Jadi ketika price sudah bisa kembali ke atas ini, kita buy, kita lock lagi. Persiapkan dengan lock dengan 50 poin. 50 poin di bawah otomatis tidak kena. Ini kalau seperti itu, sehingga kalau di sini saya pakai ini adalah opsi lock saya, kemudian saya akan, karena memang maunya kan di sini adalah kita selling ya, kita maunya kan di sini sell, kita opsi sell di sini, sehingga ya kita lock di sini gitu. Nanti saya akan selling lagi ketika berada di bawah cloud lagi. Artinya ketika ini membuka opsi buying ini terbuka, maka saya tunggu lagi sampai sampai benar-benar price itu benar-benar turun lagi di bawah cloud untuk bisa sell. Otomatis sellnya ketika price sudah berada di bawah parabolik seperti ini. Kalau di sini ini belum opsi sell karena memang belum, masih di atas parabolik. Sell-nya ketika benar-benar di bawah parabolik. Jadi di sini adalah opsi sell-nya. Bisa seperti itu caranya. Oke, kita menunggu saja, waiting aja tidak apa-apa. Oke, sehingga tidak perlu, nanti tidak akan nambah terlalu banyak. Ini pun ini berapa, M5 ya. Ini contoh M5 ya. Ini M5 ini. Nah, seperti ini. Ini kan kalau kita inginkan untuk opsi selling, maka price itu harus benar-benar di bawah cloud. Artinya ya kalau kita opsinya selling, maka di sini adalah sell stop. Ya, sell stop. Nah, sell stop di sini kita tunggu sampai benar-benar turun di bawah cloud, parabolik di harga ini. Nantinya ini 50 di atasnya. 50 poin, nah, atau sudah berada di atas cloud, baru nanti kita lock posisi lagi. Mungkin di sini kita lock posisi dengan buy stop. Karena kita di sini maunya sekarang adalah Euro Aussie adalah untuk opsi selling dulu, karena mengingat potensi di H4-nya seperti ini ya, turun, dia akan turun mungkin agak dalam ya, kemudian naik lagi divergent ya, baru nanti bisa buying lagi. Jadi maunya kan di sini kita hanya mencari divergennya ini, turun kemudian buy lagi. Walaupun seharusnya kalau ini karena ini time frame besar, harusnya kan di sini kita buy, harusnya kan di sini adalah opsinya buy di Euro Aussie, harusnya di sini buy gitu ya. Tapi karena sudah terlalu tinggi naiknya, maka ya sudah, kita pakai sell aja, kita sellnya tidak pakai H4. Jadi tidak pakai sell di H4, tapi sell kita pakai untuk di M5, hanya M5 saja, sehingga nantinya range untuk bisa lock posisi tidak terlalu jauh. Aussie ini cukup banyak ini, saya review Aussie saya open, ada masalah ya. Biar
di Oke, jadi tidak terlalu apa ya. Nah ini seperti ini ya. Ini kan sudah lock posisi saya. Terus ini ada opsi lagi. Saya bisa lock lagi di harga ini. Nah, 50 saya bisa lock lagi di harga ini. Tidak ada masalah. Kalau saya salah otomatis harus mau tidak mau harus ngelock posisi. Karena memang saya maunya di sini adalah only selling sehingga lock posisi saya berada di atas parabolik di sini. Nah, di sini adalah sebagai sama sebetulnya berada di atas price, di atas higher, tidak ada masalah. Ya, di atas higher-nya ini. Alasan sell-nya pertama memang sudah berada di bawah parabolik, juga sudah berada di MA, di bawah, walaupun sebetulnya paling sip itu sell itu ketika no zero loss, jadi no zero loss zona zero loss-nya ada, tapi di sini kan belum ada zona zero loss-nya. Masih belum ada zona zero loss, jadi mungkin akan segera terbentuk lah nanti zona zero loss-nya. Sementara ini kan belum. Zona zero loss itu seperti yang saya sampaikan tadi di sini, zona zero loss. Nah, ini zona zero loss seperti ini. Ini confirm semua, sell semua di sini. Nah, ini adalah zona zero loss. Nah, ya, ini sell yang paling bagus tuh di sini. Lumayan dapatnya 60-an. Atau di sini pun juga sudah bagus. Di sini pun juga sudah sama. Ini juga sama ini. Ini sudah bagus ini. Zona zero loss-nya dapat ini 100 poin hampir. Ya. Zona zero loss-nya di sini dapat. Artinya EMA, cloud, parabolik baru price. Sama ketika zona zero loss buy. Nah, seperti ini, EMA, cloud, parabolik, price. Gitu. Ini adalah zona zero loss juga, cuman sayangnya tidak terlalu tinggi dapatnya. Ya. Sini tidak terlalu tinggi dapatnya. Makanya tinggal tergantung bagaimana kita fase awal mengambil. Fase awalnya kita mau mengambil buying, maka kita harus force hanya untuk opsi buying saja. Lock dengan lock, kalau salah lock posisi, di lock posisi tidak ada masalah. Seperti misal di sini buying ya, sini buying salah ya, maka kita harus lock posisi 50 poin tadi, tidak apa-apa ya, di bawah atau 50 tidak masalah gitu ya. Sama di sini juga gitu. Ini saya mau sell, maka ini sudah saya sell kan, tinggal 40-an ya udah. Kalau di sini ada high, harusnya dia break high kalau mau 40 enggak apa-apa. 40 50 silakan, tergantung mau ngambil yang berapa. Oke. Untuk segala pertanyaan tentang beberapa currency yang dibahas silakan sampaikan di WhatsApp number 859 0859 106997 1932. Ada 13 nomor ya di sini. Kalau teman-teman akunnya ingin di manage, sampaikan aja di WA, nanti akan kita calling via WA. Have a nice day ya Pak ya.